Kisah Sang Penakluk. Jika Anda menyukai cerita ini, ayo tunjukkan dukungannya dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih. Bab 66-68 tidak terjual. Sambil memegang buku kuno di tangannya, Kevin Ye dengan santai membolak-baliknya. Dia dengan santai melirik kata-kata di dalamnya, dan berkata dengan santai, kata-kata ini ditulis dengan cara yang sangat biasa, bukan? Jika Suetua mendengar kata-kata Kevin Ye saat ini, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan melompat-lompat, memarahi Kevin Ye, murid di depannya ini sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia, Kevin Ye, juga orang pertama yang berani menggunakan beberapa kata biasa untuk menggambarkan karya Hui Zong yang sebenarnya. Namun, sebagai dewa pertama dari 9 alam, bahkan jika kata-kata Hui Zong diucapkan dengan beberapa kata biasa, itu sudah dapat dianggap sebagai evaluasi yang agak tinggi. Paling tidak, itu berarti bahwa kata itu masih sangat menarik. Jika seseorang mengatakan bahwa Kevin Ye berada di dunia abadi, selain berkultivasi, dia juga akan memikirkan beberapa hal lainnya. Alkimia, pemurnian, dan pengaturan formasi semuanya sangat ahli. Pada saat yang sama, dalam hal musik, catur, kaligrafi dan lukisan, itu juga sangat terkenal di dunia abadi. Setelah menuliskan kata-kata itu selama sekitar 1 dekade, bahkan seorang idiot pun akan mampu menguasai kaligrafi, apalagi seorang jenius seperti Kevin Ye. Hehe, saudara Ye, bukan berarti aku sedang membicarakannya. Tempat seperti ini hanya layak untuk dibaca. Bagaimanapun, aku membelinya seharga $10, jadi tidak perlu menganggapnya serius. Michael Liu tertawa dan bercanda. Kevin Ye tersenyum tenang, menutup buku kuno di tangannya, lalu menyipitkan matanya saat dia memegang kitab suci moral sejati di kedua tangannya. Pada saat itu, aliran samar spirit ki mengalir melalui telapak tangan Kevin Ye, dan dalam sekejap, sejumlah kecil spirit ki dalam buku kuno ini diserap ke dalam tubuh Kevin Ye. Spiritual ki berubah menjadi biru pucat dan setelah berputar sekali di 8 meridian luar biasa Kevin Ye, itu segera disempurnakan dan menghilang tanpa jejak. Meskipun spiritual ki tipis, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali bagi Kevin Ye. Paling tidak, jika dia ingin menyerap energi spiritual sebanyak itu di bumi, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Setelah menyerap semua energi spiritual dalam buku kuno, buku ini sama sekali tidak berguna bagi Kevin Ye. Kevin Ye berbalik dan dengan santai memberikan buku itu kepada Howard Zhang. Saat ini, ketiga orang itu sedang berjalan-jalan santai. Kevin Ye lah yang berbicara sambil menatap Michael Liu dengan penuh minat, Tuan Muda Liu, tadi, saya melihat Anda menawar dengan pedagang itu. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Liu dari sekolah menengah pertama benar-benar begitu akrab dengan pasar barang antik dan barang antik. Sungguh aneh. Wajah Michael Liu sedikit berubah, dan dia tertawa, hehe, saudara Ye, jangan panggil aku Tuan Muda Liu, itu terlalu formal. Kita sekarang berteman, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Liu Liu, atau bahkan Liu. Willow. Kevin Yesa tertawa, ini terdengar lebih seperti nama perempuan. Lupakan saja, aku akan memanggilmu Mingkin saja. Kevin Ye kemudian melanjutkan topik sebelumnya, Mingkin, kamu pasti memiliki semacam pengalaman khusus. Kalau tidak, di usia kita, aku khawatir tidak banyak orang yang akan begitu tertarik dengan industri barang antik, kan? Michael Liu tertawa dengan wajah penuh kebanggaan, itu tidak bisa dianggap sebagai pengalaman istimewa. Dia sudah sering melihatnya. Sejujurnya, saudara Ye, saya tumbuh di pabrik Yanjing saat saya masih muda. Pabrik Liu Li jauh lebih besar dari kuil Dongyue ini, tempat perhiasan antik dijual setiap hari. Di antara semuanya, perhiasan asli dan palsu ada di mana-mana. Saat itu, saya tenggelam di dalamnya sepanjang hari. Tentu saja, saya lebih tahu tentangnya daripada teman-teman saya. Oh, pabrik Yanjing Liu Li. Kevin Ye bertanya. Sebenarnya, dia tidak punya banyak perasaan terhadap Kevin Ye, tetapi ketika Michael Liu menyebut Yanjing, dia sudah beresonansi dengan Kevin Ye. Bukankah keluarga Ye adalah klan yang berasal dari Yanjing? Sambil tertawa, Kevin Ye menyindir, saya tidak menyangka bahwa Anda akan tumbuh di ibu kota sejak Anda masih muda. Ketika dia menyebutkan kata ibu kota, emosi yang berbeda segera muncul di mata Michael Liu. Ketika Kevin Ye melihatnya dengan jelas, itu adalah gelombang kemarahan dan kebencian. Michael Liu menggigit bibirnya erat-erat. Mengenai Yanjing, Michael Liu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kevin Ye secara alami melihat suasana hati Michael Liu, dan tidak bertanya lagi. Dia mengubah topik pembicaraan, Mingkin, karena kamu tumbuh di pabrik Liu Li, kamu pasti akrab dengan kuil Dongyue ini, apakah kamu tahu di mana ada tempat yang menjual batu giok di dalam kuil Dongyue ini? Batu giok.
Michael Liu terkejut sejenak, lalu tertawa, dan matanya berbinar. Aku tidak pernah menyangka bahwa saudara Ye akan tertarik pada batu giok. Kamu bertanya kepada orang yang tepat. Ada King Yuan di sepanjang koridor. Itu adalah tempat yang khusus menjual batu giok. Aku sangat akrab dengan pemiliknya di sana. Jika saudara Ye ingin membeli batu giok, aku bisa membuatnya memberimu diskon 20%. Oh, ada barang yang bagus. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Michael Liu menepuk dadanya, dan berkata dengan penuh percaya diri, tentu saja, mereka masih harus memberiku, Michael Liu, sedikit wajah. Mereka berdua membawa Howard Zhang bersama mereka, dan sambil mengobrol, mereka menuju ke arah King Yuan, yang ditunjuk oleh Michael Liu. Sepanjang jalan, Kevin Ye juga melihat sekeliling dan melihat dua kios yang menjual barang dagangan. Meskipun kadang-kadang ada beberapa benda yang memiliki sedikit energi roh surga dan bumi yang dimiliki benda-benda ini terlalu sedikit. Bahkan dibandingkan dengan buku kuno di tangannya, itu seperti awan dan lumpur. Kevin Ye bahkan tidak tertarik untuk naik dan meminta harga. Tepat pada saat ini, dua sosok terpisah dari kerumunan di belakang Kevin Ye dan bergegas mendekat. Pasangan ini, satu laki-laki dan satu perempuan, jika bukan Old Sue dan cucunya, siapa lagi? Di bawah bimbingan Huge, Old Sue mengikuti Kevin Ye dan yang lainnya saat mereka berjalan menuju King Yuan. Saat ini pukul 8 atau 9 pagi, jadi jumlah pengunjung di dalam kuil Dong Yue terbatas. Selain itu, Kevin Ye dan dua siswa lainnya terlalu istimewa di antara kerumunan, jadi mereka segera menarik perhatian Old Sue. Terutama buku sampul kulit kuno di tangan Howard Zhang, yang bergetar, telah membutakan mata Sue tua. Ketika dia menemukan Kevin Ye dan dua lainnya, Sue tua sangat gembira dan segera melangkah, para tamu, harap tunggu. Kevin Ye dan dua lainnya segera menoleh. Lagi pula, di seluruh kuil Dong Yue, bagi mereka untuk dapat mengetahui bahwa itu adalah seorang siswa dengan pandangan sekilas, mungkin hanya mereka bertiga. Mereka bertiga menoleh pada saat yang sama, tetapi ekspresi mereka berbeda. Tatapan Howard Zhang mendarat pada cucu perempuan Sue tua, Nindi Sue terlebih dahulu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dua langkah. Wajahnya memerah dan perasaan itu sangat mempesona. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita secantik itu ketika aku sedang berbelanja. Sungguh kesejahteraan yang luar biasa. Kecantikan gadis ini tidak kalah sedikit pun dari Mia Fang, dan bahkan sedikit lebih cantik dari Lana Qin. Nindi Sue hanya memiliki mata berbentuk pohon willow, berbentuk almond, kulit seputih salju, rambut panjang dan kembang sepatu satu. Dia berdandan, dan meskipun sederhana, tidak mungkin untuk menatap langsung. Penampilannya sama mempesona seperti bintang-bintang, menyilaukan mata Howard Zhang. Seolah-olah dia telah memperhatikan tatapan Howard Zhang, Nindi Sue mengerutkan kening dan mendengus dingin yang dipenuhi dengan penghinaan. Dan sebagian besar tatapan Kevin Ye dan Michael Liu mendarat di tubuh Old Sue. Ketika Michael Liu melihat Old Sue, dia sangat terkejut. Dan ketika Kevin Ye melihat Old Sue, itu sangat menyenangkan, karena dari Old Sue, Kevin Ye dapat merasakan aliran truki, dan lelaki tua berjanggut panjang ini tampaknya bukan orang biasa. Tanpa menunggu Pak Tua Sue berbicara, Michael Liu melangkah maju terlebih dahulu, dan berkata dengan hormat, Kakek Sue, sungguh kebetulan, saya tidak menyangka bahwa kita benar-benar dapat bertemu dengan Anda di kuil Dong Yue ini. Pak Tua Sue merasa bingung, ia mengamati Michael Liu dan berkata, Anda adalah... Jelas bahwa Pak Tua Sue tidak mengenal Michael Liu. Michael Liu sama sekali tidak marah, atau mungkin ketika menghadapi sesepuh ini, ia tidak berani marah, dan terkekeh, Kakek Sue, Anda telah lupa, saya dipanggil Michael Liu, ayah saya adalah Liu Yan, kita pernah bertemu di pertemuan lapangan Hong San. Pak Tua Sue menggaruk kepalanya, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu, oh, jadi itu Anda. Hehe, saya tidak menyangka Kakek Sue mengingat anak ini. Ia benar-benar beruntung. Michael Liu berkata tanpa malu-malu, jelas ingin membangun hubungan dengan lelaki tua di depannya. Bagaimana mungkin pikiran Michael Liu luput dari pandangan Nindi Sue? Nindi Sue mendengus dengan nada meremehkan, tetaplah bersama, kau tidak tahu malu. Sue tua langsung memarahi, Nindi Sue, jangan bicara omong kosong. Nindi Sue langsung menjulurkan lidahnya ke arah kakeknya, terlihat sangat nakal. Ia menarik Kevin Ye yang berada di sampingnya dan berkata, Kakek Sue, hari ini adalah hari di mana kau tidak punya kegiatan lain selain mengajak kedua teman sekelasmu jalan-jalan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, kau hanya memanggil kami, apa ada yang salah? Sue tua hanya melirik Michael Liu, lalu berpura-pura tidak sengaja melirik kedua ornamen di tangan Howard Zhang. Hehe, Sue tua tertawa canggung. Orang tua ini tidak punya kegiatan lain, jadi aku kebetulan melihat batu tinta di tangan murid ini. Aku penasaran sejenak, jadi aku memutuskan untuk mengikuti dan melihatnya.
Setelah itu, Sue tua menoleh ke Howard Zhang dan berkata, murid ini, aku ingin tahu apakah kau bisa membiarkan orang tua ini melihat kedua benda di tanganmu. Howard Zhang tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Michael Liu bergumam dalam hatinya, Sue tua ini adalah seorang master kolektor yang terkenal. Dia sebenarnya juga tertarik pada dua benda di tangan Kevin Ye. Mungkinkah aku benar-benar mendapatkan harta karun kali ini? Di antara mereka bertiga, hanya Kevin Ye yang tetap tenang dan berkata kepada Howard Zhang, Hyacin, karena tetua ini tertarik, biarkan dia melihatnya. Dengan izin Kevin Ye, Howard Zhang menyerahkan dua benda itu kepadanya. Tentu saja, Howard Zhang bukanlah orang yang mudah, jadi ketika dia melangkah maju, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Nindi Sue beberapa kali, yang menyebabkan Nindi Sue mendengus tidak puas. Ketika Sue tua menerima dua benda itu, dia berpura-pura tenang dan bermain-main dengan benda-benda itu. Tentu saja, tatapannya pertama-tama jatuh pada platform batu tinta. Untuk menipu orang lain, dia sengaja melihat tiruan batu tinta dinasti Qing ini untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 2 hingga 3 menit, Sue tua melihat buku kuno yang biasa-biasa saja itu dan membalik-balik beberapa halaman. Namun, kegembiraan di mata Sue tua ketika dia melihat buku kuno itu tidak dapat disembunyikan dari Kevin Ye. Setelah melihat-lihat kedua benda itu, Sue tua akhirnya berkata kepada Howard Zhang sambil tersenyum, siswa ini, aku ingin tahu berapa harga kedua benda ini. Michael Liu terkejut sekali lagi, dan berpikir, sepertinya kedua benda ini memang sesuatu. Howard Zhang tidak bereaksi untuk beberapa saat, tetapi Michael Liu lah yang berkata sambil tersenyum, kakek Sue, kedua benda ini diambil dengan total 101. Apa, ada masalah? Jelas bahwa Michael Liu ingin menipu Sue tua untuk melihat siapa kedua benda ini. Namun, Sue tua tidak hidup selama 70 hingga 80 tahun terakhir ini tanpa hasil. Sambil menyipitkan matanya, dia berpikir dalam hati, bocah sialan, beraninya kau mempermainkan orang tua ini. Sambil menyentuh jenggotnya, Sue tua tertawa, tidak masalah, hanya saja orang tua ini menyukai kedua benda ini dan ingin membawanya pulang untuk dimainkan. Liu kecil, aku ingin tahu apakah teman sekelasmu ini akan menyerah untuk membelinya. Michael Liu menatap Kevin Ye, dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, benda itu milik Kevin Ye. Melihat mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, Sue tua memanfaatkan usianya dan berkata, bagaimana dengan ini, orang tua ini tidak akan membiarkan kalian menderita kerugian. Baru pada saat inilah Kevin Ye, yang selama ini diam, tertawa dingin dan berkata dengan tidak senang, maaf, tetua. Aku tidak menjual kedua benda ini. Setelah itu, Kevin Ye menoleh ke Howard Zhang dan berkata, Hyacin, bawa kembali benda itu, ayo pergi. Bab 67 apakah kebaikannya sangat berharga? Old Sue tidak akan pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan menolaknya secara langsung. Ini adalah pertama kalinya di seluruh linhainya dia bertemu seseorang yang berani menolaknya dengan kasar. Jika itu adalah orang biasa, selama dia membuka mulutnya sedikit, orang itu akan bersedia memberinya barang itu. Dia bahkan berani mengatakan tidak, seperti halnya Hu Ge. Belum lagi Old Sue, bahkan Michael Liu memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia melihat Kevin Ye. Michael Liu tahu sedikit tentang identitas Old Sue, tetapi orang tua ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Old Sue menatap kosong ke pemandangan itu, tetapi dua barang masih digenggam erat di tangannya. Melihat Howard Zhang datang untuk mengambilnya, Old Sue tertegun dan tidak melepaskannya. Seolah-olah seseorang mencoba merebut harta karunnya. Sial, siapa bocah nakal ini, dia bahkan tidak memberi muka pada Old Sue. Siapa yang tahu? Tampaknya dia seorang siswa, kurasa dia tidak mengenal Old Sue. Benar sekali, seorang murid yang malang, bagaimana mungkin dia mengenal seseorang sepenting Sue tua? Menurutku, murid ini akan mengalami nasib sial. Mungkin, bagaimanapun juga, Sue tua tetaplah orang terkenal di Linhai. Jika pihak lain tidak menjual, maka kita tidak bisa begitu saja mencurinya, kan? Jalanan kuil Dongyue dan kutukan sudah menjadi campuran naga dan ular, dengan segala macam orang, ditambah lagi fakta bahwa reputasi Sue tua benar-benar terlalu terkenal. Akibatnya, jumlah penonton juga berangsur-angsur meningkat. Namun, dia tetap tidak melepaskan dua barang di tangannya, dan hanya tersenyum sambil berkata kepada Kevin Ye, murid, semuanya bisa didiskusikan. Jika menurutmu harganya terlalu rendah, bagaimana dengan ini, orang tua ini akan membayar 5.000 untuk membeli dua barang ini. Kenaikan 100 hingga 5.000, 50 kali lipat lebih banyak, segera menarik lebih banyak perhatian. Berita itu menyebar seperti api di seluruh jalan. Seseorang telah mengambilnya dan membocorkannya.
Dari sudut pandang kalangan kuno, peningkatan 50 kali lipat sama sekali tidak berlebihan. Sue tua memandang Kevin Ye dengan percaya diri. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah seorang mahasiswa, dan dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya tidak terlalu kaya. 5.000 yuan adalah jumlah uang yang sangat besar bagi seorang mahasiswa. Namun, yang menunggu Sue tua tetaplah jawaban itu. Kevin Ye perlahan membuka mulutnya, orang tua, saya masih harus mengatakan, saya tidak akan menjual. Dengan ini, wajah Sue tua mulai menjadi tidak sedap dipandang. Dia meniup janggutnya dan berkata, mahasiswa, 5.000 yuan sudah bukan jumlah yang sedikit. Jangan ambil wijennya dan buang semangkanya. Kevin Ye menjawab tanpa berpikir, tetua, uang terlalu sedikit, aku tidak peduli, hanya saja aku menyukai dua hal ini. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan merebut cinta orang lain, aku harap tetua dapat memahami ini. Kevin Ye sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Sue tua. Meskipun kata-katanya sopan, dia sebenarnya menyiratkan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada Sue tua, menunjukkan bahwa Sue tua bersikap tidak sopan dan ingin memaksanya untuk membeli dan menjual. Bagaimana mungkin para tokoh berpengalaman di Sue tua itu tidak mengerti arti di balik kata-kata Kevin Ye? Mereka marah sampai wajah mereka pucat pasi, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan di depan begitu banyak orang. Pada akhirnya, Sue tua hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, 50.000. Ini tawaran terakhirku. Jika teman sekelasmu masih berpikir bahwa itu terlalu sedikit, maka transaksi ini benar-benar mustahil. Mendengar Sue tua meneriakkan harga lain, kerumunan itu langsung gempar lagi. 5.000 hingga 50.000, sekali lagi, harganya naik 10 kali lipat. Menurut harga yang dibeli Kevin Ye dengan 100 yuan, harganya sudah 500 kali lipat lebih mahal. Ya ampun, apa dua benda itu? Mereka sangat hebat. Kurasa batu tinta itu hanya salinan. Mungkin karena buku itu berharga, atau mungkin buku itu edisi terbuka. Mungkin saja, tapi harganya pasti sepadan. 1 juta hingga 50.000, bahkan mata Howard Zhang, si kikir kecil ini, mulai bersinar, dia dengan menawan menoleh dan menatap Kevin Ye, dia sangat tersentuh. Melihat bahwa Sue tua tidak mau melepaskannya, Kevin Ye hanya bisa menunjukkannya dengan jelas, sepertinya orang tua itu masih tidak memiliki ketulusan. Lupakan saja, jika aku menjual buku itu dengan harga murah 50.000 yuan, maka aku akan benar-benar buta. Awalnya, Sue tua hanya memperlakukan Kevin Ye sebagai siswa yang bodoh, jika dia ingin menghabiskan sejumlah uang untuk menipunya, itu sudah cukup. Ini juga merupakan kejadian umum di kalangan barang antik. Terlebih lagi, dia sudah mengemas batu tinta dan buku itu, Kevin Ye mungkin tidak akan bisa memahami makna di baliknya. Namun siapa yang mengira bahwa murid di depannya adalah seseorang yang tahu nilai buku itu? Dengan satu kata, dia menunjukkan nilai buku itu. Mengenai batu tinta, dia sama sekali tidak menyebutkannya. Kevin Ye telah menjelaskannya dengan sangat jelas sehingga jika Sue tua tidak mengerti, dia pasti akan mati di usia ini. Sambil mendesah panjang, Sue tua menjadi cemas dan tertawa getir, aku tidak mengira orang itu ahli. Kalau begitu, mari kita buka gerbangnya dan bicara. Buku ini memang barang mahal, orang tua ini juga menyukainya dan ingin mengoleksinya. Kalau kau benar-benar ingin membantu, tawarkan saja harganya. Kita tidak perlu memainkan trik kecil ini lagi. Sue tua bahkan telah mengubah caranya menyapa Kevin Ye, dari teman sekelas menjadi teman kecil. Namun, meskipun kata-kata Sue tua terdengar bermartabat, pada kenyataannya, dia masih menguji Kevin Ye. Meskipun Kevin Ye tahu bahwa buku itu adalah barang antik, dia tidak tahu nilainya, jadi dia langsung melemparkan kentang panas itu ke Kevin Ye untuk ditawar. Tindakan ini sepertinya memberi Kevin Ye hak untuk berbicara, tetapi pada kenyataannya, selama Kevin Ye membuka mulutnya, harganya sudah mati, tidak ada ruang untuk negosiasi. Di sisi lain, Sue tua bisa melihat dan mengamati. Namun, untuk mempermainkan barang antik seperti Kevin Ye, Old Sue mungkin terlalu tidak berpengalaman. Hanya dengan sekilas pandang, Kevin Ye dapat melihatnya. Kevin Ye tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, karena Old Sue gugup, dia perlahan mengangkat jarinya untuk mengantisipasi, bagaimana dengan harga ini, orang tua. Old Sue terkejut, berpikir, mungkinkah orang ini benar-benar ahli? Dengan tawaran 10 juta, bagaimana dia bisa begitu tepat? Tanpa menunggu Old Sue untuk menjawab, Nindi Sue yang berada di samping berteriak marah pada Kevin Ye, saya pikir Anda pasti sudah gila karena memikirkan uang. 10 juta, apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan tersedak sampai mati karena memikirkan uang? Ekspresi Kevin Ye tidak berubah, tetapi ada gelombang di hatinya, oh, saya hanya ingin 1 juta, saya tidak menyangka barang ini bernilai 10 juta, sepertinya saya meremehkan nilai barang antik ini.
Mendengar kata-kata Nindi Sue, Old Sue tiba-tiba merasa bahwa itu tidak baik. Dia telah ditipu oleh bocah nakal ini dan memarahinya berulang kali. Nindi Sue, diam. Si tua Sue telah memberitahunya bahwa buku ini bernilai 10 juta, jadi dia secara alami merasa bahwa gerakan Kevin Ye bernilai 10 juta. Jika dia tahu bahwa Kevin Ye hanya menginginkan 1 juta, dia mungkin ingin melompat dari gedung. 10 juta. Howard Zhang dan Michael Liu langsung merasa pusing. Bahkan Raja Iblis kecil yang cerdas di jalan antik seperti Michael Liu belum pernah melihat celah sebesar itu. 10 keping menjadi 10 juta, saat ini, Michael Liu sudah menghitung dengan jarinya, 10 juta, ya Tuhan, 1 juta kali lebih banyak, ini kerugian besar ah. Liu tua, cubit aku, lihat apakah aku sedang bermimpi. Howard Zhang terhuyung-huyung di depan Michael Liu, seolah-olah dia benar-benar tidak sadarkan diri. Pada saat ini, orang yang paling marah seharusnya adalah Sue tua. Sue tua tidak menyangka bahwa masalah ini akan berakhir buruk di tangan cucunya sendiri, hatinya kusut seperti ini. Bagaimana mungkin makhluk kecil ini seperti seorang siswa? Dia bahkan lebih licik daripada seekor rubah. Pada saat ini, Nindi Sue yang pintar tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera menutup mulutnya sambil melotot ke arah Kevin Ye. Teman kecil, 10 juta ini tidak terlalu banyak. Sue tua tidak punya pilihan lain selain menawar. Kevin Ye tertawa samar, orang tua, hargaku sudah dibayar. Sekarang, giliranmu. Jika menurutmu terlalu banyak, silakan sebutkan harganya. Kita bisa melanjutkan diskusi kita. Sue tua menyipitkan matanya dan menenangkan diri. Jelas bahwa pihak lain merasa bahwa dia telah menguatkan hatinya untuk mengambil buku kuno ini, itulah sebabnya dia berani bersikap begitu tenang dan tenang. Karena itu, Sue tua tidak menyembunyikannya dan berkata, bagaimana dengan ini, teman kecil? 10 juta memang banyak. Bagaimana kalau 5 juta? Orang tua, aku hanya pernah mendengar orang yang membobol sisi pasar yang salah, tetapi aku belum pernah mendengar tentang membobol sisi barang antik yang salah. Kevin Ye tertawa dingin. Teman kecil, tunggu sebentar, biarkan orang tua ini selesai berbicara. 5 juta ini hanya harga, dan orang tua ini memiliki reputasi di Linhai. Selama teman kecil menjual barang ini kepadaku, bagaimana kalau orang tua ini berutang budi padamu? Mendengar Sue tua mengatakan itu, mata Michael Liu langsung berbinar. Dia terharu, 5 juta ditambah Sue tua memberinya bantuan. Jika dia mendapatkan lebih banyak, itu akan menjadi keuntungan besar. Ini adalah hal baik yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Michael Liu buru-buru mendekati Kevin Ye, saudara Ye, hal yang baik, saya pikir kamu harus bergegas dan menerimanya. Kebaikan hati Sue tua tidak mudah didapat. Kevin Ye menatap Michael Liu, dan berkata dengan nada tidak setuju, apakah kebaikan hatinya sangat berharga. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, seketika, baik Michael Liu maupun pedagang barang antik di sekitarnya menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Di sisi lain, Sue tua memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia telah berjanji untuk memberi mereka kebaikan hati tetapi pihak lain tidak menerimanya. Tidakkah kamu tahu apa yang baik untukmu? Kakekku adalah seorang dokter ilahi Sue dengan Linhai yang terkenal. Wanita ini tidak percaya bahwa rahim manusia fana tidak akan pernah sakit, kamu juga tidak akan memohon pada kakekku seumur hidupmu. Nindi Sue tidak tahan untuk terus menonton dan menunjuk hidung Kevin Ye dan berteriak. Hal yang paling tidak bisa dia tahan adalah orang lain mempermalukan kakeknya sendiri. Dengan kata-kata Nindi Sue, Sue tua bisa mendapatkan kembali sedikit mukanya, dan pinggangnya bisa dianggap lebih tegak. Kalau tidak, jika dia diabaikan oleh seorang junior di luar, dia akan kehilangan banyak muka. Namun, ekspresi Kevin Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sue tua, dan sekali lagi tidak menyerah, dokter yang saleh. Dia bahkan tidak bisa melihat penyakitnya sendiri dengan benar, jadi bagaimana dia bisa disebut dokter yang saleh? Nona muda, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Mendengar kata-kata Kevin Ye, Sue tua hampir muntah darah. Dia menatap Kevin Ye dengan tidak percaya, mulutnya gemetar. Bab 68 jangan menganggapnya terlalu serius. Dengan kata-kata Kevin Ye, kerumunan itu langsung menjadi kacau, semua sasaran mereka tertuju pada Kevin Ye. Anak nakal ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dia benar-benar berani menjebak Sue tua, apakah dia sudah lelah hidup? Benar sekali, dia hanya mencari celah. Dia benar-benar bertingkah sangat sombong. Menurutku, dia juga orang yang baik dan tidak berperasaan jika dia punya uang. Inilah yang dibesarkan Sue tua. Jika itu aku pasti sudah menamparnya sejak lama. Para pengamat ini menunjuk ke arah Kevin Ye.
Perasaan mereka rumit, dan beberapa dari mereka tidak bisa merasakan buah anggur asam. Beberapa dari mereka telah menerima kasih karunia dari Sue Tua dan bahkan telah keluar untuk memperjuangkan keadilan. Beberapa dari mereka hanya iri dengan keberuntungan Kevin Ye. Emosinya beragam. Michael Liu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin, dan dia menarik lengan baju Kevin Ye, memberi isyarat agar dia berbicara lebih sedikit. Dia menunjuk Kevin Ye dan berkata dengan galak, "Dasar bajingan, apa kau tidak tahu cara berbicara dengan bahasa manusia? Kesehatan kakekku baik, jika kau berani berbicara omong kosong dan mengutuk kakekku, apa kau percaya bahwa aku tidak akan mencabik-cabik mulutmu? Frost, kembalilah." Sue Tua menghela napas, dan segera memanggil cucunya kembali sambil menatap Kevin Ye dengan matanya yang sangat aneh. Melihat itu, Michael Liu segera tersenyum, "Kakek Sue, tolong jangan tersinggung, teman sekelasku tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan telah menyinggungmu." Sue Tua membelai janggutnya dengan ringan, merasa lebih terkejut daripada gunung Tai yang runtuh. Dia telah menderita penyakit lama selama lebih dari 50 tahun dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika ditunjukkan oleh bocah nakal? Anak ini sangat aneh. Apakah yang dia katakan tadi hanya candaan, atau dia benar-benar melihat sesuatu? Sue Tua merasakan gelombang besar mengalir di hatinya, dan dia bingung harus berbuat apa. Melihat ekspresi ragu Sue Tua, Kevin Ye tersenyum lagi dan melangkah maju. "Orang tua, akulah yang berbicara tanpa menahan diri tadi, tolong anggap ini candaan, jangan dimasukkan ke hati." Huff. Sue Tua hanya mendengus dan mengabaikannya. Bahkan jika pemuda di depannya tidak sengaja, Sue Tua, dokter ilahi yang telah terkenal sejak lama, tidak akan pernah mengakui di depan begitu banyak orang bahwa dia memiliki penyakit lama yang bahkan tidak dapat dia lihat dengan benar. Jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi nama dokter jenius Sue Tua. Kevin Ye juga telah melihat titik ini, jadi dia tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia memberi Sue Tua jalan keluar. Sampai-sampai si cantik kecil, Nindi Sue, sudah sangat membenci lelaki di depannya. Lelaki menjijikkan ini pertama-tama memasang jebakan agar bisa merangkak masuk, lalu mengutuk kakeknya sendiri. Saat itu, Nindi Sue menatap Kevin Ye dengan galak. Jika tidak ada yang melihat, dia pasti akan melangkah maju dan memberikan beberapa pukulan kepada Kevin Ye untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, Michael Liu tetaplah orang yang berpikiran sempit, melihat bahwa situasinya telah mereda sekali lagi. Dia langsung tertawa, "Kakak Ye, kakek Sue, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini lagi, mari kita bicarakan buku ini sekarang." Jelas, saat ini, lambang asli bukan lagi kontradiksi utama. Sebaliknya, itu telah menjadi poin yang sangat penting untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, Michael Liu adalah seorang pemuda yang mendorong orang untuk menjadi tokoh bisnis. Meskipun dia menyukai barang antik, tetapi dibandingkan dengan barang antik, dia lebih menyukai uang putih. Itu akan menjadi 10 juta, jika Anda membuang uangnya, Anda akan diganggu sebagai gantinya. Michael Liu merasa itu tidak perlu. Meskipun Kevin Ye telah menunjukkan bahwa dia memiliki penyakit lama di tubuhnya, itu hanya mengatakan kebenaran, yang berarti bahwa pemuda di depannya ini memiliki beberapa kemampuan, dan malah membuat Sue Tua memiliki pendapat yang lebih baik tentangnya. Sekarang setelah Michael Liu campur tangan, tatapan Sue Tua secara alami kembali ke logo aslinya. Senyum muncul di wajah Frost sekali lagi, "Liu kecil, kamu benar. Mari kita bicarakan buku ini lagi." Dengan itu, Sue Tua mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye, "Teman kecil, kamu menawar 10 juta, aku menawar 5 juta, bagaimana kalau kita membahas lebih lanjut tentang dua angka ini?" Kevin Ye melambaikan tangannya dan tertawa, "Saya pikir tidak perlu melanjutkan diskusi. Karena tetua memberi Anda 5 juta, mari kita lakukan seperti yang diinginkan tetua." Baru saja, bocah ini berbicara dengan santai. Adapun 5 juta lainnya, aku akan menganggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada orang tua ini. Sue Tua terkejut, dia tidak menyangka Kevin Ye, yang menggigit harga beberapa saat yang lalu, tiba-tiba berubah pikiran, yang mengejutkannya. Sebenarnya, Kevin Ye hanya menginginkan 1 juta pada awalnya, tetapi tidak benar-benar menginginkan sebanyak itu. 5 juta telah melampaui harapannya. Selain itu, Kevin Ye telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hati daunnya sudah terkendali. Karena kata-katanya telah mencapai titik ini, terus bertahan atas angka 10 juta hanya akan menggerakkan hati daunnya, jadi dia mungkin juga membiarkannya begitu saja. Saat Kevin Ye melepaskannya, Sue Tua mulai merasa malu. Oud Sue tertawa getir, "Teman kecil, sejujurnya, buku ini adalah karya asli Huizong. Buku ini layak dihargai 10 juta, dan jika dilelang, harganya akan lebih dari itu."
Kamu harus mempertimbangkan 5 juta ini. Nindi Sue yang berada di samping menatap kakeknya dengan ekspresi bingung, tidak dapat memahami pikiran tetua itu. Beberapa saat yang lalu dia masih mencoba menawar, tetapi sekarang dia benar-benar ragu-ragu. Karena kamu sudah berbicara, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Seperti kata pepatah, jika kamu seorang pria sejati, kamu dapat melakukannya dengan cepat. Kevin Ye tertawa. Old Sue menatap Kevin Ye, memuji dan tertawa, baiklah, 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 teman kecil, kamu adalah orang yang bebas dan santai, orang tua ini adalah orang yang gigih. Setelah mengatakan itu, Sue tua dengan gembira mengeluarkan cek, mengisinya dengan cepat, lalu memberikannya kepada Kevin Ye, teman kecil, ini ceknya. Jika tidak ada masalah, kami akan menyerahkannya kepadamu sekaligus. Kevin Ye menerima cek itu, dan tanpa melihatnya dengan saksama, dia dengan santai menyerahkan cek itu kepada Howard Zhang. Teman kecil, apakah kamu tidak melihat kebenarannya? Sue tua berkata dengan kaget. Tidak perlu, orang sepertimu tidak akan pernah menggunakan cek palsu untuk menipuku. Kevin Ye langsung mengangkat topi tinggi kepada Sue tua. Di dunia ini, semua orang bersedia mendengarkan sanjungan orang lain, meskipun Sue tua dikenal sebagai dokter jenius, itu tidak dapat dihindari. Ketidakbahagiaan dari sebelumnya segera menghilang seperti asap ke udara tipis. Dia mengangguk pada pemuda di depannya dan menatapnya dengan pendapat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Howard Zhang, yang berada di samping, mengeluarkan suara terkejut. 8 juta, bagaimana mungkin 8 juta? Kevin Ye tidak tertarik dengan cek itu, tetapi Howard Zhang si kikir kecil ini seperti harta karun. Setelah melihatnya cukup lama, dia mulai meragukan angka-angka di dalamnya. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, Sue tua menyeringai dan berkata, teman kecil, jangan kaget. Karena teman kecil adalah orang yang riang dan heroik, orang tua ini tidak akan mempermasalahkan beberapa juta. Tapi sejujurnya, buku ini tak ternilai harganya. Bahkan jika harganya 8 juta, itu masih dijual dengan harga murah. Orang tua ini mendapat tawaran besar darinya. Kevin Ye tidak berpura-pura, dan menangkupkan tangannya ke arah Sue tua, kalau begitu, terima kasih tetua atas kemurahan hatimu. Mengenai Kevin Ye, selain dari kata-kata yang diucapkannya sebelumnya, Sue tua benar-benar puas dengannya. Dia tersenyum dan berkata, teman kecil, bantuan yang baru saja dikatakan orang tua ini masih berlaku. Jika teman kecil tidak tertarik, kamu bisa datang dan mengunjungi rumah dingin orang tua ini. Kakek, bagaimana bisa kakek memberikan alamat kepada orang asing? Nindi Sue cemberut, menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, Sue tua hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Sue tua bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi orang yang sangat ketat. Meskipun menurutnya Kevin Ye menyenangkan, hubungan mereka tidak sampai mengundangnya ke keluarga. Alasan mengapa Sue tua bertindak begitu patuh, sepenuhnya karena dia ingin melihat apakah Kevin Ye benar-benar melihat melalui kata-katanya yang tidak disengaja. Jika Kevin Ye benar-benar melihat melalui luka lamanya, maka keterampilan medis pemuda ini jelas tidak lemah. Dengan karakter seperti ini, Sue tua pasti ingin berteman dengannya. Kevin Ye sangat menyadari apa yang dipikirkan Sue tua, dan terkekeh, jika yang tua memanggilku, si kecil tidak berani mengikuti perintahmu. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Kalimat terakhir Kevin Ye agak mendalam, sampai-sampai wajah Sue tua pun gemetar. Sungguh tidak tahu malu. Nindi Sue, yang berada di samping, tidak tahan melihat Kevin Ye seperti ini, jadi dia mendengus keras kepala. Sudah cukup, Frost, sudah larut malam. Kita harus kembali. Sue tua tertawa saat berbicara, menyeret cucunya sambil berbalik untuk pergi dengan logo asli di dadanya. Pada saat ini, Sue tua merasakan kebahagiaan karena bisa pulang dengan puas. Dengan kepergian Sue tua, Howard Zhang melompat dan berkata, kita menghasilkan uang, kita menghasilkan uang. Kita menghasilkan banyak uang sekarang, 8 juta, 8 juta. Bagi Howard Zhang, 8 juta adalah angka yang sangat besar. Ketika Kevin Ye dan Howard Zhang berdagang di sekolah, keduanya melakukan hal-hal yang tidak terlalu berharga, tetapi itu tetap saja hanya beberapa puluh ribu dolar. Sekarang setelah mereka menerima 8 juta sekaligus, jumlahnya tidak sama, jadi tidak mengherankan jika Howard Zhang begitu bersemangat. Kevin Ye menatap Howard Zhang tanpa minat. Kiachin, tenang, tenang. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika kau mengikuti kakak Yemu, kau akan punya banyak uang untuk diperoleh? Gah. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu menjadi ngeri. Namun, Howard Zhang lebih terkejut daripada terkejut, sementara Michael Liu lebih terkejut daripada terkejut. Tetapi ketika Michael Liu berpikir kembali, dia juga terbiasa dengan cara bicara Kevin Ye.
Ini hanya Kevin Ye, permintaan maaf belaka sudah mencapai level 5 juta, jika orang lain yang mengatakan ini, Michael Liu pasti akan merobek mulutnya dan mencabik-cabik telurnya. Tepat ketika Howard Zhang tidak tergerak oleh kegembiraannya yang acak, Michael Liu mendesah dalam hatinya. Seluruh jalan kerajinan kuno mulai mendidih dengan kegembiraan. Semua orang bergegas dan menyebarkan berita, dan harga setinggi langit dinaikkan pagi-pagi sekali. 8 juta, itu adalah harga setinggi langit 8 juta. Orang-orang ini telah bermain di jalanan selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat banyak perdagangan tingkat juta sebelumnya. Di seluruh jalan antik, hanya ada satu orang yang linglung sambil bersandar di dinding dan merokok. Orang itu tidak lain adalah Huge. 10 keping menjadi 8 juta, Huge sudah memiliki keinginan untuk mati. Kebencian semacam itu membuatnya ingin mengeluarkan semua isi perutnya dan mencucinya sampai bersih. Jika bukan karena Kevin Ye, maka 8 juta pasti sesuatu yang ada dalam pikiran Huge-nya.